Udah katanya ustaz, tapi kerjaannya sama seperti Ghostbuster, ya, sama seperti dukun. Ini bukan perkara kita menggibahi suatu golongan, ya, tapi kita mesti menyampaikan yang hak adalah hak, yang benar itu benar, yang batil itu batil, supaya ada pembeda dan penjelas bagi kaum muslimin mana ustadz yang asli dan mana yang dukun tapi ngaku-ngaku jadi ustadz, ya. Saya nggak berbicara lebih dalam lagi sampai hingga zaman sekarang, ya, ada yang memburu-buru dukun santet juga. Jadi dukun santet diserupakan dengan dandanan yang menyeramkan layaknya suku pedalaman, bahkan diserupakan dukun santet itu pasti identik dengan baju Jawa, ya, kadang pakai ikat, pakai surjan. Lah ini kan pelecehan sebenarnya, ya, pelecehan. Seakan-akan orang Jawa itu semuanya atau leluhur-leluhurnya adalah orang-orang yang suka klinik. Seakan-akan orang Jawa itu adat istiadatnya sangat kental dengan kesirikan, sangat kental hubungannya dengan para setan. Kalau bikin drama, ya, seakan-akan dia itu duel sama dukun santet yang pakai baju-baju yang didandani kayak adat-adat Jawa, ya. Saya nggak tendensius mengatakan orang per orang, saya malas ngomongin orang. Yang saya kritisi itu pekerjaannya, amalannya, karena sudah banyak membawa fitnah dan kaum muslimin secara umum, ya. Secara logika saja, kalau memang dukun santet itu asli, itu nyawanya pasti terancam, apalagi wajahnya tidak diblur, wajahnya jelas tidak diblur sama sekali. Kalau misal ada keluarga korban atau mungkin warga sekitar yang tinggalnya berdekatan dengan dukun santet seperti itu, bisa-bisa terjadi kembali fenomena Banyuwangi tahun 9 berapa itu, yang dukun santet pada di, ya, yang setelahnya banyak. Itu tahun berapa nih? 99 namanya. Sekitar tahun segitu. Ya. Apa nggak khawatir mereka? Lalu mana peran aparat juga, iya kan? Kalau memang betul dan terbukti dia itu melakukan praktek-praktek dukun santet, saya dukung. Betul, saya dukung. Kalau misalnya dukun santet yang mereka datangi itu adalah dukun yang asli, saya malah mau bantu, asal libatkan juga aparat, ya. Kriminal, membuat orang, ya, dipelet sampai akhirnya lupa sama suaminya, meninggalkan suaminya, bercerai, akhirnya nikah sama orang yang memelet. Kadang-kadang kan ada yang ditampilkan seperti itu, ya, dan lain-lain lah. Saya enggak nanti dikiranya gibahi si fulan dan si fulan, enggak. Banyak soalnya yang sekarang yang datang-datang itu enggak cuma 1-2 orang zaman sekarang ini. Ini mohon maaf, ya, mohon maaf. Belum lagi kita beralih lagi, orang-orang yang pakaiannya juga dandanannya Masya Allah seperti orang alim, tapi ngajarkan ilmu kebal. Ini saya kasih asma, wah, wes bablas tang ini, ya, habis itu dicoba ditembak pakai peluru, dor, nggak masalah, nggak mempan. Ternyata pelurunya peluru karet, ya, yang kalau ditembak ke kain pun kain tidak bolong. Ditebas pakai samurai. Ada yang asli, ada juga banyak juga yang palsu. Ada yang asli tapi banyak yang palsu. Yang asli ya pasti pakai bantuan siapa? Pakai bantuan jin. Masa ya malaikat bantu ilmu kebal, kurang kerjaan malaikat bantu pertunjukan manusia, ya. Itu pakai bantuannya bangsa jin. Yang seperti itu. Sayangnya saya nggak bawa kitabnya kali ini, saya lupa, ya, harusnya saya bawa kitabnya, namanya Bughyatul Mustarsyidin. Di situ dijelaskan di halaman terakhirnya itu, di halaman-halaman terakhir, bahwasanya di antara ciri perdukunan, ciri tukang sihir, ya, adalah orang-orang yang mempertunjukkan seakan-akan dirinya itu kebal,
terhadap senjata tajam. Itu bisa beberapa kemungkinan, kata Al-Habib Abdurrahman Al-Masyur. Bisa itu su'udah atau sa'badah. Kalau su'udah atau sa'badah itu permainan sulap, trik sulap. Kalau sulap kan nggak pakai jin, itu hanya permainan tangan, kecepatan tangan dan permainan alat. Tapi kalau kahanah itu ranahnya perdukunan, sihir, ya, ranahnya ke sihir. Nah, kalau misal ada yang memang betul-betul bisa mempraktekkan, maka ya jelas itu dibantu sama siapa? Sama jin, sekali lagi saya bilang. Mengajarkan tutorial mantra asihan, tapi menggunakan bacaan Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Ada saya nanti contoh-contohnya di kitab-kitab yang saya bawa ini. Ada yang mengajarkan dan menawarkan tuyul islami. Wallahi ada. Saya ngomong seperti ini karena ada bukti. Itu teman sealma mater saya di Al-Azhar Kairo. Cuma sayangnya saat itu saya sudah pulang, dan yang masih di sana Ustadz Azimam Rahman, kakak kelas saya. Itu hampir diburu sama Ustadz Zimam. Nggak tahu orang mana, ya. Kalau nggak salah dulu akun Facebooknya ahli spiritual Mesir atau apa gitulah. Pokoknya itu yang punya akun tuh orang Indonesia, mahasiswa Indonesia. Di situ dia nawar-nawarin, kan ada grup di Facebook gitu ya, judulnya Pasar Masisir, Pasar Mahasiswa Indonesia Mesir. Itu menawarkan tuyul Islami. Wah, kepriwe gitu. Tuyul syar'i gitu. Itu ada tata caranya. Setelah saya kaji, saya lihat ya, kira-kira dari mana sih amalan-amalan itu diambil. Ya diantaranya ada di kitab ini, Sirul Asror. Sirul Asror, tapi bukan punya Syekh Abdul Qadir Jailani. Namanya memang sama ya, nama kitabnya. Kalau ini punya Ustadz Muhammad At-Tunisi Al-Maghribi. Siapa beliau? Ya, yang jelas ini karangan orang Maroko, dari negeri Maghrib, dari Tunis. Ya, di sini ada cara untuk mencari tuyul, nanti akan saya bacakan. Ya, mau enggak? Sedikit saja ya, untuk wawasan aja enggak masalah. Dan banyak yang lainnya, ya, yang sekarang bertebaran. Ya, yang mirisnya itu kan menggunakan basmalah, suruh rajin wiridannya gitu ya, suruh rajin bersolawat dengan jumlah-jumlah tertentu sambil sholat hajat misalnya. Itu benar, amalan-amalan itu benar, tapi niatnya salah dan tata caranya yang salah, yang keliru. Ya masa sholawat untuk ilmu asihan, masa sholawat untuk ilmu kebal. Sekarang pakai logika bodoh kita ya, logika bodohannya kita. Lebih hebat mana mereka-mereka yang ngaku punya ilmu hikmah, ilmu karomah dengan Rasulullah? Lebih hebat mana bapak-bapak? Ya Rasulullah jelas, masa lebih hebat mereka? Rasulullah ketika dakwah di Taif, dilempari sama penduduk Taif, bocor enggak dahinya, keluar darah, itu bersimpah darah, sampai malaikat Jabal, malaikat yang penjaga gunung itu menawarkan kepada Nabi Muhammad, kalau kamu mau aku timpakan ini gunung untuk menindih penduduk Taif. Tapi ditolak sama Nabi kan, jangan, mereka kaum yang belum tahu, siapa tahu kelak lahir keturunan-keturunan mereka yang mempelajari Islam dengan baik. Perang Uhud, beliau bocor ya, sampai kan disabet beliau, kena apa, helm perangnya beliau bocor, kepala beliau sampai gigi serinya yang sebelah sini itu pecah. Tapi Allah berindah bentuknya. Kalau Rasul ketika perang Uhud tidak kebal sampai gigi beliau itu patah, nah ini siapa? Masa hebat ente daripada Rasul? Lebih kebal ente daripada Rasul? Ada yang berdalih, kan mereka mau mencari mati syahid, lah apa ente nggak mau pahala mati syahid? Kalau memang harus berperang, kalau memang harus menjaga harta dan harga diri kita atau keluarga kita dari rampok atau begal, kan syahid. Masa nggak mau sombong sekali? Kan seperti itu, harus kebal-kebal segala, pakai jin. Udah habis itu kalau berantem beneran jinnya kabur, mati ketusuk, masuk
neraka, naudzubillahi min dzalik, karena melakukan kesyirikan. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 3 orang. Umar bin Khattab ini keutamaannya luar biasa. Setan aja takut kalau ada satu jalan dilewati Umar, setan akan cari jalan lain. Ada Umar takut. Setan, demit, semua demit itu takut sama Umar. Semuanya takut. Umar meninggalnya bagaimana? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana meninggalnya? Oi, ditusuk. Kebal enggak beliau? Enggak kebal. Apa ya, nanti beliau ngajarin ini, baca surat ini sekian kali, baca salawat ini sekian ribu kali biar kamu kebal. Enggak ada. Beliau bisa mengomando loh pasukan yang sedang ekspedisi pembebasan Persia dari jarak jauh. Beliau ada di Madinah ya. Mereka pasukannya ada di negeri yang jauh di sana. Beliau komando dari jarak jauh, bisa melihat dengan jelas. Bahkan sungai Nil pun ya, ketika sungai Nil itu lagi kering, Umar nulis suratnya dicemplungin ke Nil, Nilnya takut. Dengan izin Allah airnya mengalir lagi. Itu kehebatannya Umar. Karomahnya banyak sekali Umar bin Khattab. Kita percaya karomah itu ada, tapi jangan buat-buatlah ilmu sihir dibilang-bilang karomah, dibilang-bilang ma'unah, dibilang-bilang ilmu hikmah dan lain sebagainya. Umar aja meninggalnya ditusuk sampai bocor, sampai ada ulama yang meriwayatkan itu ketika beliau meminum minuman kesukaannya, yakni perasan kurma, itu sampai bocor di tempat tusukan beliau ya, karena ketusuk bagian lambungnya, itu sampai bocor, airnya keluar lagi dari bekas tusukannya itu. Utsman bin Affan yang malaikat pun malu terhadap beliau, Rasulullah malu terhadap beliau, saking pemalunya beliau, saking santunnya beliau. Setiap hari membaca Al-Quran, rajin puasa. Utsman bin Affan punya banyak keutamaan dan sudah dijamin surganya oleh Allah. Meninggalnya diapain? Disabet pedang, dikeroyok, disabet pedang sama kaum Khawarij. Kebal? Enggak. Ali bin Abi Thalib, gudangnya ilmu. Ada yang mengatakan pintu dari ilmu-ilmunya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Surganya juga dijamin. Pendekar yang hebat, meninggalnya juga ditusuk di bagian kepala. Sama siapa? Abu Lu'lu'ah. Dari mereka sahabat-sahabat yang utama ini tidak ada yang kebal, menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu kebal seperti itu. Lalu dari mana mereka yang mengatakan ini katanya sanad keilmuannya sampai kepada Ali bin Abi Thalib? Bahwa Ali aja meninggalnya dibunuh, ditusuk. Kok ya bisa-bisanya mereka ngaku-ngaku sanad keilmuannya itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai sini paham ya? Jadi jangan sampai mau ketipu lah. Kalau misalnya ada pemuda-pemuda di sini, Anda itu hebat dengan Al-Quran yang dihafal, Al-Quran yang dibaca, ilmu agama yang Anda terapkan, atau ilmu-ilmu duniawi yang bisa memberikan banyak manfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Bukan dengan petantang-petenteng, ngaku-ngaku kebal. Sini saya uji sini kalau memang kebal betulan. Saya yang uji, jangan temennya. Ya, itu cuma tipu-tipu. Kebanyakannya pakai trik. Nah, baik, ini yang mau saya sampaikan. Kebanyakan masyarakat kita sangat mudah kagum, mudah heran terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti itu. Bisa sholat Jumat di Mekah dalam waktu sekejap, ya oke lah. Kalau itu yang Anda percayai silahkan saja, saya nggak percaya. Ya, gimana mau sholat Jumat? Di sini sudah sholat Jumat, di sana mesti jam 8 pagi, masih duha. Ya, akhirnya orang sholat. Ya khawatirnya kan begitu.
Nah, Imam Syafi'i sudah memberikan kaidah, dan ini sudah saya posting di video saya yang kemarin, tentang perkara-perkara orang yang memiliki keistimewaan, dalam artian dapat menampakkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Beliau mengatakan, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta tu'radu amruhu 'alal kitabi wa sunnah. Apabila kalian melihat seorang laki-laki, ya, yang bisa berjalan di atas air atau melayang di udara, jangan tertipu dengan kemampuannya itu sampai kalian itu tahu bagaimana sikapnya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada enggak para waliullah yang bisa terbang dan bisa berjalan di atas air? Ada atau tidaknya wallahu a'lam bishawab. Yang jelas wali Allah itu ada, karomah itu memang ada, dan karomah tidak selalu harus ditampakkan dengan perkara-perkara ajaib layaknya mukjizat, nggak mesti. Di antara karomah-karomah terbesar para ulama-ulama kita adalah dengan berkahnya ilmu mereka hingga sampai pada kita saat ini. Karomahnya Imam Syafi'i, kita bisa menikmati karya beliau, ada kitab ada Safinatun Najah, ada lain-lain banyak sekali. Karomahnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita bisa nikmati saat ini, ada Fathul Bari, ada Bulughul Maram, ada kitab Al-Isabah, ada yang lain-lain, ada banyak banget. Karomahnya siapa lagi? Ibnu Qayyimil Jauziyah, ya, ada kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Jawabul Kafi, Madarijus Salikin, Miftahud Dari Sa'adah, Ar-Ruh. Ada banyak yang mana itu sebenar-benarnya karomah kalau menurut kami, dan menurut bagian orang-orang yang alim pasti mereka akan mengatakan, ya ini karomah yang sebenar-benarnya, bukan yang bisa terbang, bisa melayang di udara, ya bisa ambles bumi kayak Antareja, ya, siapa itu anak pertamanya Werkudara, ya. Bukan dengan berjalan di atas air kebal bacok, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan hanya itu. Kalau itu saja tidak bisa dinikmati umat Islam secara keseluruhan. Paling yang menikmati orang-orang yang suka klinik, betul nggak? Orang yang kepengen belajar atau menuntut ilmu agama ya nggak akan menikmati hal tersebut. Dan itu kadang-kadang jadi ujian. Memang betul ada beberapa wali yang Allah berikan hal tersebut di waktu-waktu mendesak tanpa mereka bisa atur. Paham maksudnya? Tanpa mereka bisa atur, karena karomah kan pemberian dari Allah. Bedanya sama mukjizat, kalau mukjizat itu bisa diatur oleh para nabi dan rasul, ya. Kalau memang ada hajat langsung mereka tampakkan, bisa, itu keistimewaan mereka. Adapun karomah, seringnya orang yang diberikan karomah itu tidak memahami bahwasanya dirinya itu lagi diberikan karomah. Contohnya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang tidur di gua selama 300 sekian tahun. Mereka tahu, mereka sadar dapat karomah tidur 3 abad lebih, tidak sadar. Mereka tidak sadar, dalam Al-Quran dikatakan mereka saling bertanya satu sama lain, kira-kira kita tidur berapa lama ya? Ada yang mengatakan kita seharian tidur. Oh enggak, kita cuma setengah hari. Ya udah sana kamu ke pasar, ya, cari makanan lah atau apa untuk bisa mengisi kita. Ternyata ya kan penduduk pasar semuanya pada bingung. Ini koin zaman Kaisar siapa saya lupa, yang sudah meninggal 3 abad yang lalu. Nah, kalian ini siapa itu? Nah mereka bingung, 3 abad. Baru setengah hari kita tidur di dalam gua, lari dari kejaran Raja Zalim itu. Ternyata sudah tidur 3 abad lebih. Mereka dapat karomah, tapi tidak paham, tidak sadar mereka itu diberikan karomah oleh Allah Ta'ala. Nah, ini bisa dipahami ya. Nah, dan para ulama mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karomah. Yang namanya keistiqomahan lebih baik daripada 1000 karomah. Itu keistiqomahan. Istiqomah itu susah. Hati kita ini berbolak-balik. Itulah mengapa hati atau jantung kita disebutnya al-qalbu. Ya. Karena kolbu kan artinya kebolak-balik.
kadang menetapi keimanan, kadang lebih cenderung kepada kemaksiatan, kadang semangat, kadang loyo. Itu hati. Tapi kalau diberikan istiqomah, alatul, seterusnya insya Allah akan selalu semangat dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Kembali ke masalah ini tadi, karomah yang saya katakan ya. Sekali lagi, yang namanya karomah tidak bisa ditempuh dan dirumuskan dengan cara ini dan itu. Misalnya saya punya karomah ya, karomah saya bisa apa ya contohnya ya, punya karomah gitu ya. Kemudian dengan karomah ini saya pengen tularkan misalnya ke bapak-bapak sekalian, ke mas-mas sekalian ya, kalau kalian pengen seperti saya, amalkan ini dan ini dan ini. Itu namanya bukan karomah. Karomah itu tidak pakai amalan-amalan seperti itu. Maksud saya tidak memakai tahapan-tahapan seperti itu. Misalnya harus puasa dulu, puasanya harus mutih, ditutup dengan puasa pati geni 2 hari 2 malam misalnya. Nah, itu salah, itu bukan karomah tapi sihir. Tapi sihir. Nah, kalau pakai wiridan gimana? Nanti akan kita bahas di dalam kitab yang saya bawakan. Ada beberapa kitab-kitab yang menjadi rujukan, maaf ya, dukun-dukun yang seakan-akan agamis. Dan ini ada saya bawakan 4 kitab. Satu kitab ini kitab karya ulama Nusantara kita, Kiai Abu Fathul Sonori. Saya sudah sering sampaikan, dan ketika saya debat sama ahli ilmu hikmah katanya, atau ahli spiritual atau apalah, di salah satu di mana waktu itu, di Islamic Center Bekasi 2 tahun yang lalu, saya bawakan juga kitab ini dan saya bacakan ya, karena mereka mengaku mereka memiliki ilmu hikmah dan ilmu karomah yang katanya itu bagian dari ajaran-ajaran Islam. Ternyata enggak, ternyata tidak seperti itu ya. Sebelum kita membahas, sekali lagi mohon maaf, saya akan muqaddimah lagi ya. Syekh Abdul Malik Az-Zaghabi, Syekh Ahmad bin Abdul Malik Az-Zaghabi, beliau membagi sihir secara garis besar itu ada 2 macam. Ada as-sihrul ulwi dan sihrus sufli. Napa? Sihrul ulwi dan as-sihru as-sufli. As-sihrul ulwi ini adalah sihir-sihir yang, kalau ulwi itu dalam bahasa Arab ya bisa kita artikan sihir yang mulia, sihir yang baik. Kalau orang Jawa mengatakan ilmu tengen. Kalau as-sihrul sufli itu ilmu buruk, sihir yang buruk, sihir rendah, karena sufli kan artinya bawah. Jadi bisa dikatakan sihir yang jahat. Orang Jawa mengatakan ilmu kiwo. Ada ilmu tengen, ada ilmu kiwo. Tengen ya kanan ilmu, kalau kiwo ilmu kiri, yang maksudnya ya kanan itu ilmu baik, kiri ilmu jahat. Ya dua-duanya sama saja masuk ke ranah sihir. Sihrus sufli terbagi jadi 3. Ada yang namanya as-sihrul aswad. As-sihrul aswad ini sihir hitam. Orang Indonesia mengatakannya ilmu hitam. Ya jelas mereka pakai bantuan jin ya, santet, tenung, teluh dan lain sebagainya. Ada namanya sihrul ahmar. As-sihrul ahmar ini ilmu merah, tapi bukan ilmu merahnya punya Mas Marcel Radipal ya, sang pesulap merah, bukan. Ilmu merah di sini yang dimaksud adalah ilmu untuk membunuh dan menyakiti lawan, membuat lawan itu mati perlahan-lahan ya, dibuat mati perlahan-lahan. Itu ilmu merah. Iya, ada yang cabangnya banyak, ada tenung, ada teluh dan lain sebagainya. Kemudian ilmu kahanah. Ilmu kahanah ini ilmu ramalan. Karena kahanah kalau dibahasakan di bahasa Indonesia artinya ramalan. Ya. Itu masuk sihrul sufli. Adapun yang ulwi itu ada 3 juga. As-sihrul abyad, sihir putih atau ilmu putih, yang bacaan-bacaannya juga menggunakan potongan-potongan ayat Quran dan beberapa asma-asma yang majhul yang katanya itu termasuk asma-asma ruhaniyat ya. Kemudian ilmu tiwalah. Ilmu tiwalah itu ilmu pelet, dan ilmu aufak, ilmu wafak. Nah, ini ada kitabnya aufak nih. Ini bukunya Al-Aufak, dan isinya pun tidak kalah
mengerikan seperti kitab-kitab yang lainnya yang tadi yang mengajarkan tata cara mencari tuyul tadi. Sekarang begini, kalau misal memang dia ahli agama, nggak mungkin mengajarkan ilmu asihan atau ilmu mahabbah. Kenapa? Ilmu mahabbah boleh tidak dalam Islam? Tidak boleh, hukumnya haram. Itu syirik kata Nabi. Tidak ada pengecualian hukumnya. Berdasarkan hadis Nabi, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, dan tiwalah, ilmu asihan, ilmu mahabbah atau ilmu pelet, itu syirik kata Nabi. Otomatis kalau beliau mengatakan syirik, hukumnya apa? Haram. Tidak ada syirik hasanah, itu tidak ada. Syirik haram semuanya. Paham ya? Jadi sudah dari dalil ini saja sudah terbantah. Lah kamu melakukan ruqyah berarti kamu syirik, Faizar. Saya kan melakukan ruqyah nih. Nah, berarti kamu syirik juga. Ruqyah ada pengkhususan dalil yang membolehkan dan menghapus hukum yang awal. Hadis riwayat Imam Muslim dari Auf bin Malik al-Asja'i, riwayat Imam Muslim juga dari Alu Amr bin Hazm, kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha. Banyak sekali periwayatan yang membolehkan kebolehan dari ruqyah selagi menggunakan Quran, selagi menggunakan asma Allah. Paham ya? Jadi kalau ruqyah ada pengkhususan dalil, i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tampakkan ruqyah yang biasa dibaca, tidak mengapa melakukan ruqyah selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Selagi tidak ada unsur syirik, boleh, bebas saja untuk melakukan ruqyah. Tapi tiwala, ilmu pelet dan tamaim kan tidak ada dalil yang mengkhususkan dari Nabi SAW. Ya maka tetap pada hukum asalnya, ya, bahwasanya ilmu pelet itu haram. Nah terus kalau tamaim memang ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang membolehkan, ya, tapi harus murni bacaannya Al-Quran tanpa ada simbol-simbol. Ya. Ada yang mengharamkan secara mutlak supaya menjaga akidah umat agar tidak tergelincir. Nah, kita akan membahas tentang sihir putih yang saya sampaikan di sini. Nah, di sini dikatakan, fa idza ta'ammalta bil insafi ma dzakarnahu min awwali mabhathi sihri ila hadzal mawdu', alimta anna samsal ma'arif wa manba'a usulil hikmah alladaini huma li Syekh Al-Buni wa amthalhima dakhilatun fi jumlati kutubi sihri. Ya. Apabila kalian memperhatikan dengan seksama apa yang telah kami sebutkan dari awal mula pembahasan tentang sihir sampai pada pembahasan ini, maka Anda akan mengetahui bahwasanya kitab Samsul Ma'arif dan kitab Manba' Usul Hikmah, yang mana keduanya adalah karya dari Syekh Al-Buni, ya, dan kitab-kitab yang semisal dengan keduanya itu masuk kepada kitab-kitab sihir, kitab-kitab sihir, kitab perdukunan. Wa aiqantu annal qaila bi anna nadhama zaljalutiyata li sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah kadhibun. Dan aku yakin sekali bahwasanya orang yang mengatakan nazam atau asma Jaljalutiyah, ya, yang mana itu katanya dari Ali bin Abi Thalib, maka dia adalah seorang pendusta. Ini kata Kiai Abu Fadl Senori. Beliau pernah nyantri 7 bulan di tempatnya Kiai Haji Hasyim As'ari di Tebu Ireng, Jombang. Ini ulama yang luar biasa, Kiai Abu Fadl. Beliau dari Tuban, dari Senori. Beliau tidak pernah belajar di Arab, tapi bahasa Arabnya mumtaz. Ini karangan beliau langsung yang menulis, bahasa Arabnya luar biasa sekali, padahal tidak pernah belajar di Timur Tengah. Nah, ini karomahnya beliau ini, masya Allah. Dan beliau di sini juga mengutipkan di dalam kitab At-Tabaqat As-Sufiyah, wa kana Syekh Ibrahim Al-Matbuli, ada Syekh Ibrahim Al-Matbuli rahimahullah taala, ya, beliau sangat mewaspadai terhadap apa yang dilakukan terhadap Al-Buni dan kawan-kawannya, terhadap tirakat-tirakat yang dituliskan di dalam kitab-kitabnya. Wa izzati rabbi, beliau mengatakan, demi Allah, inna ibadal asnam ahsanu min haula, para penyembah berhala
lebih baik daripada mereka, yakni Al-Buni dan kawan-kawannya. Fa inna Allah azza wa jalla akhbara anhum annahum kanu yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman tentang mereka bahwasanya tidaklah kami menyembah mereka, yakni para berhala, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa haula'i ittakhadhu asma Allah Ta'ala al-musrifata al-mu'dhima lihusuli aghrad khasisa min manasibid dunya. Sedangkan mereka Al-Buni dan kawan-kawannya, mereka membaca asma-asma Allah, mengambil asma-asma Allah yang mulia, yang agung, untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang rendah dari perkara-perkara keduniawian, yaitu mendapat ikhwan dari bangsa jin. Ya, di sini diajarkan memelet wanita, memisahkan antara suami dengan istri, si istri disuruh zina, si suaminya disuruh zina dengan cara sihir. Ini ada, tapi di kitab Mambusul Hikmah saya nggak bawa. Ya, kalau mau lihat lebih lengkap, saya pernah membahasnya dengan almarhum Kiai Riswanto, masih ada di channel saya di MFO. Nanti bapak-bapak bisa melihatnya. Seperti apa sih sebenarnya kitab yang dijelaskan oleh Kiai Abu Fadl Sonori? Kita akan melihat sedikit. Ini waktu sampai jam berapa? Bebas nggih? Nggak apa-apa? Sampai jam. Ya kalau ada yang punya urusan nggak apa-apa, bisa nanti ditinggalkan. Saya hanya mau melihatkan kepada bapak-bapak sekalian. Ini mas-mas yang mungkin paham ya. Di halaman ke-19 ini diajarkan tentang ilmu ramalan ya, yang diambil dari mitologi Yunani kuno tentang zodiak-zodiak. Kira-kira nih, kita boleh nggak percaya zodiak? Zodiak tahu nggak? Coba bintang-bintang zodiak itu apa aja? Saya nggak hafal. Ada yang pernah hafal? Leo, apa? Cancer, Scorpion, Taurus dan lain-lain. Ini ada semua, tapi pakai bahasa Arab. Akrab, akrab itu dalam bahasa Arab artinya, kalau dalam bahasa Indonesia akrab artinya kalajengking. Kalajengking berarti kalau di zodiak namanya apa? Scorpio ya. Scorpion itu orang yang lahir bulan apa itu? Qaus itu panah ya, busur panah, itu Sagittarius ya. Ada Dalun itu ember atau bejana ya, bejana tumpah ya, Aquarius. Hut itu ikan, Pisces. Taur itu sapi jantan atau banteng, Taurus ya. Ada Asad, Leo. Mizan itu timbangan. Apa berarti? Libra ya. Sarton itu Cancer, yang kepiting dan lain-lain. Di sini dijelaskan ini tentang perkara-perkara ini dengan beberapa penjelasan-penjelasannya yang nggak saya baca lah ya, buat apa. Dari ini saja kita sudah tahu lah. Ini kalau misal memang betul-betul ulama Islam tidak mungkin membawa-bawa zodiak di dalam kitabnya dengan rumusan-rumusan tertentu terhadap zodiak ini ya. Haram tentang mempercayai ramalan. Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu aw takahhana aw tukuhina lahu aw sahara aw suhira lah. Bukan bagian dari kami, kata Rasulullah, orang yang menganggap sial dan dianggap sial, orang yang meramal atau diramal, atau orang yang mempraktekkan sihir atau minta sihir kepada orang lain. Di halaman 45 dijelaskan, wa idza aradta ittikhad ikhwan minal jinnil mu'minin yuqduna hajatika wa yas'auna fi mardatika fabda bisawmi. Nah ini apabila kamu kepengen mempunyai teman-teman dari bangsa jin yang mukmin yang dapat memenuhi kebutuhanmu dan mengusahakan apa-apa yang kamu inginkan,
Fabda bisaumi, maka mulailah dengan berpuasa di hari titik-titik sampai hari titik-titik. Ya, saya nggak jelaskan. Disuruh mandi dulu, membersihkan badan dan pakaiannya sebersih mungkin. Waqra surat al-ikhlas, disuruh membaca surat al-ikhlas. Ya, kula yaumin alfa marrah, setiap harinya 1000 kali. Wa surat yasin, baca surat yasin sekali. Surat ad-dukhan tadi yang saya baca itu, surat tanzil as-sajdah, ya, dan lain-lain. Nggak saya sebutkan semuanya secara lengkap, ya. Dan ini akan mendatangkan ikhwan dari bangsa jin, dalam artian kalau bahasa kita khodam, yang kepengen punya khodam jin yang muslim, baca surat ikhlas 1000 kali. Wah, priwe ngitungnya itu. Ya bisa aja sih sebenarnya, baca al-ikhlas 1000 kali, yasin, dukhan, dan lain-lain tadi yang saya sudah jelaskan. Dengan puasa, diawali dengan puasa terlebih dahulu. Nah, seperti ini kan bukan karomah, wong ada tirakatnya, ada lelakunya. Paham kan? Paham ya? Boleh enggak kita punya khodam dari bangsa jin? Boleh enggak? Khodam tahu enggak artinya? Khodam itu artinya pembantu. Khodam itu artinya pelayan. Kalau memang betul ada jin yang bisa dijadikan khodam, coba suruh bikin kopi. Suruh bikin kopi setiap sore biar jantungnya sehat. Atau suruh beli, ya malas ya disuruh emak pergi belanja beli minyak latung di warung, suruh belanja dalam khodam, belanjain ini keperluan ibu. Bisa enggak? Enggak bisa lah. Lalu apa gunanya khodam itu? Katanya bisa mendatangkan apa yang kita inginkan. Gak usah itulah, yang mudah aja. Bikinin kopi, ngangkatin baju dari jemuran, suruh nyuci baju kotor, bisa enggak? Kalau bisa, sos jempolan itu khodam beneran. Oh itu aja enggak bisa kok. Kalau enggak bisa ya manusia yang akhirnya diperalat sama bangsa jin. Paham nggih? Dan hukum punya khodam itu haram hukumnya, tidak boleh punya khodam dari bangsa jin. Nah ini di sini dijelaskan, yang masih di kitab Ad-Durrul Farid karyanya Kiai Abu Fadl Senori. Ya, ar-rabi annahu la yajuzu al-isti'anah bil jin fi qada'il hawaij wa imtithali awamirih wa ikhbarihi bi syai'in minal mughibat wa nahwa dzalik. Ya, tidak boleh meminta tolong kepada bangsa jin untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian supaya dia itu taat terhadap perintahnya, dan supaya jin itu mengabarkan tentang perkara-perkara gaib kepada dirinya. Tidak boleh. Ya, ini termasuk istimta. Ini termasuk istimta, dan yang itu dalam Al-Quran kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 128. Wa yawma yahsuruhum jami'an ya ma'syaral jinni ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins. Dan ingatlah di hari Allah itu menghimpun mereka semua. Allah berfirman kepada jin, jin, kenapa kamu banyak menyesatkan manusia? Yang jawab itu bukan jin, yang jawab manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya Allah, wahai Tuhan kami semasa di dunia dulu saling menyenangkan antara satu dengan yang lainnya, ya, sampai ajal yang telah engkau tetapkan. Kata istimta di sini, jin senang manusia meminta tolong kepada mereka dengan sesaji dan lelaku-lelaku seperti ini. Manusia senang dibantu oleh jin dalam perkara-perkara yang hakikatnya itu sihir, tapi manusia itu tidak paham. Tidak boleh hukumnya. Dan banyak lagi yang mengatakan, ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan minta tolong kepada jin itu hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Satu, yang lain banyak sih sebenarnya ya, kalau kita mau bahas satu persatu. Ini yang lebih jelas ini. Sampai bentuknya pun disampaikan di sini. Mana ya? Oh ini cara untuk menyantet orang, membunuh orang.
Betul ada di sana. Kalau mau lihat nih, ini pakai pentagram, bentuknya seperti bintang, bintang yang biasa di yang ini nih, saya lingkari warna biru, kelihatan enggak? Coba di zoom pakai kamera di YouTube itu, siapa tahu nanti yang nggak bisa melihat pada kajian kali ini bisa lihat nanti di YouTube. Bintang ini kalau dibalik lambang dari Baphomet, iblis ya, yang wajahnya wajah kambing, kelihatan Mas Anton? Oke. Ini cara untuk membunuh orang dengan huruf to, keutamaan huruf to. Sifatnya itu harun yabis, syadidul hararah. Ya, ini sifat huruf api. Jadi huruf-huruf Arab itu ada huruf api, air, udara, dan tanah. Pokoknya 4 elemen bumi. Karena yang namanya sihir itu tidak lepas dari 4 elemen bumi. Seperti Avatar, The Legend of Aang, pengendali angin, Aang, pengendali air, pengendali apa lagi? Api, si Zuko itu ya. Terus sama pengendali tanah. Di Naruto juga ada Hokage, Tsuchikage, Kazekage, sama Mizukage. Satu lagi ya, Raikage ya. Tapi yang jelas 4 elemen bumi ini yang dijadikan rumusan-rumusan. Nah, huruf to ini termasuk huruf api yang memiliki sifat panas kering, panasnya parah ya, memiliki sifat panas yang luar biasa, dan bisa digunakan untuk membunuh dan menghancurkan orang-orang yang zalim. Barang siapa waman kadzaba syabbahu ala nuhasin ahmar yauma tulata, siapa yang menulis atau menggambar shakel ini tadi, yang bintang ini ya, ada urusan-urusannya, menggambar bintang apa namanya ya, kayak bintang pentagram itu pada sebuah nuhas. Nuhas itu apa? Logam ya, logam yang berwarna merah ya, pada hari Selasa pada jam sekian-sekian ya. Langsung aja. Wa idza sawwarta suratan man turidu qatlahu minal fasiqin fi dakhili mukhammasin, ya, apabila kamu menggambar wajah orang yang kamu ingin untuk membunuhnya ya, luar biasa ya, digambar dulu wajahnya orang yang pengen kita bunuh, naudzubillah, orang yang kepengen dibunuh oleh si penyihir ini ya, pada bagian dalam mukhammas. Mukhammas itu persegi 5 ya, ini kan persegi 5 bentuk bintang yang kayak begini. Itu nanti gambarnya akan ditaruh di tengah-tengah ini, di dalam gambar bintang yang tadi sudah digambar. Wa ja'alta at-ta ya maudhi'ul julus ya, adapun nanti kamu akan menjadikan huruf to ini di tempat-tempat duduknya. Nanti kan ada cara-caranya sendiri untuk duduk di situ ya. Tsumma khudh khanjar min hadidin khalis, disuruh mengambil belati dari besi murni. Kemudian wanqus alaihi, disuruh mengukir 16 huruf to di dalamnya di hari kesekian. Kemudian nanti ditusukkan kepada wajah orang yang sudah diinginkan untuk dibunuh. Kalau zaman sekarang mudah, tidak perlu digambar. Iya, cari di media sosial, di print fotonya, taruh di situ, udah ditusuk-tusuk aja sambil pakai ritual-ritual ini. Kira-kira nih, ulama Islam, Rasulullah atau ulama Islam, para sahabat, ada nggak yang mengajarkan cara seperti ini? Nah, ini santet bukan? Santet ini, santet yang seakan-akan Islami. Apa bedanya terus ilmu putih sama ilmu hitam? Sama aja, dua-duanya jahat, dua-duanya diharamkan oleh Allah Ta'ala ya. Dan ada banyak lagi sebenarnya, saya nggak bisa bacakan satu persatu
Di sini ada juga tentang apel jin. Pernah lihat apel jin? Kalau yang pernah salah berikhtiar ke dukun-dukun pasti tahu apel jin itu. Biasanya di bentuk pakai kuningan atau tembaga atau apa itu. Mana yang minta tolong sama jin ya? Itu jelas sekali itu. Nah, ini dia. Tentang membaca surat Al-Jin. Panjang sekali di sini, disuruh berpuasa ya. Di hari Selasa sampai hari kesekian. Wa huwa siyamuka an ghairi dhiruhin. Ini puasa ngasrep, puasa yang bukannya itu tidak memakan makanan yang ada unsur hewaninya, protein hewaninya. Tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan telur, daging. Jadi ngasrep ya. Kemudian disuruh membaca setiap hari 233 kali surat Al-Jin ya. Nanti kalau sudah hatam katanya fa innahu yahduru laka khadimaha wa huwa rajulun qasirun tawilul yadaini. Nanti khodam dari surat Al-Jin katanya ini di dalam kitab ini nanti akan berwujud seorang laki-laki pendek, laki-laki cebol yang memiliki kedua tangan yang panjang. Mungkin gambarnya seperti simpanse atau seperti lutung ya, duduk di hadapanmu katanya seperti itu. Nah, ini kan sudah cara yang tidak benar sama sekali. Bentuk jin diperlihatkan, cara-cara untuk memanggil jin supaya jin itu taat ya, dengan puasa, dengan mengamalkan Al-Quran sekian ratus kali. Nah, inilah makanya Syekh Ibrahim Al-Matbuli itu mengatakan Al-Buni dan kawan-kawannya itu ya ibaratnya tidak layak lah untuk kita ambil ilmunya dari kitab Syamsul Ma'arif ini. Walaupun Syekh Ahmad Zarruq mengatakan kitab Syamsul Ma'arif yang asli sebenarnya tidak yang ini. Yang ini sudah banyak pemalsuan dan penyusupan kitab-kitab sihir atau ajaran-ajaran sihir. Yang asli wallahu a'lam bishawab kemungkinan hanya mengajarkan tentang tata cara dalam beragama dan untuk mentazkiyah, mensucikan jiwa kita. Kemungkinan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas untuk kitab Syamsul Ma'arif di zaman ini tidak bisa kita ambil keilmuannya karena berbahaya. Ya. Ini salah satu contohnya. Ada rumusan-rumusan dari Asmaul Husna. Asmaul Husna yang ini adalah nama untuk memanggil apa misalnya, atau nama aslinya apa, nama rohnya apa, itu ada. Dan itu semuanya dijelaskan di dalam kitab Syamsul Ma'arif. Demikian juga dalam buku Al-Awfaq yang saya sebutkan ini ada tata cara supaya orang jadi impoten, tidak bisa menggauli istrinya. Ini rajahnya seperti ini. Dan tata caranya diletakkan di bawah pintu orang yang hendak disihir. Nah, dari ini kan kita tahu, oh ternyata para penyihir itu kalau mempraktekkan sihir ada yang dipendem, ada juga yang diteteskan di makanan ya. Kalau diteteskan di makanan, ini ada di buku ini ya, untuk mematikan kecemburuan suami. Ini kitab Ar-Rahmatu fi Tibbi wal Hikmah yang katanya punya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saya sudah mengkajinya secara ilmiah bahwasanya kitab ini bukan karya Imam Suyuti. Ya, kalau mau tahu kajian ilmiahnya bisa buka video saya di YouTube, judulnya Hati-hati dengan Kaligrafi ini. Kan ada dua, tapi itu postingan yang lama, bukan postingan yang baru. Di situ saya jelaskan secara lengkap insyaallah. Ini untuk mematikan kecemburuan suami, biar suaminya nggak cemburu, tidak posesif. Parah ya. Padahal itu menyelisih Islam enggak? Menyelisih. Namanya apa? Dayus. Misalnya nih, istri kita bicara sama laki-laki lain tanpa ada hajat dan keperluan, kok suaminya membiarkan saja? Nah, itu hati-hati, itu bisa dimurkai oleh Allah. Ya, di sini dikatakan ini malah untuk memutuskan api cemburu pada seorang laki-laki. Liqat'il ghira minar rajuli
wa mautu qalbu, memutus api kecemburuan dan mematikan hatinya agar tidak posesif. Ini kan ibaratnya mengajarkan wanita dan istri orang lain untuk nakal dan membiarkan suaminya tidak mendidik istrinya dengan baik. Di sini katakan ta'khudhu qalba kalbin wa jaffifhu wa tut'imuhu lirrajul. Ini pertanyaan semalam ini. Menggunakan hati atau jantungnya anjing kemudian disuruh dijemur, kemudian dihidangkan untuk suami. La haula wala quwata illa billah. Daging anjing halal apa haram? Haram jelas. Masa iya Imam Suyuti mengajarkan supaya seorang muslim memakan daging anjing? Ini kan tidak benar. Nah, di sini kita mengetahui bahwasanya di antara cara untuk menyihir orang adalah dengan cara memberinya makan atau memberikan minuman. Ini pertanyaan semalam. Ada yang bertanya seperti ini. Jadi ada yang dipendam, ada yang diberikan makanan dengan benda-benda yang haram dan najis. Ini hati anjing. Ada juga yang mengajarkan dengan darah haid wanita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini kalau kita mengkaji seperti ini sangat seru. Jadi kadang-kadang nggak sadar udah berapa lama itu. Ini ada juga di dalam kitab Awfaq cara menyantet orang. Idza arata tasrital jin ala aduwika ta'khudhu sam'an wa tusawwiru suratal adami wa taktubu hadzal murabba' al-ati wa tadfunuhu fil masjid yaumal jum'ah. Apabila kamu pengen supaya jin itu merasuki musuhmu, merasuki manusia lain yang kamu targetkan gitu ya, ambillah sepotong lilin, kemudian lilin itu dibentuk seperti boneka manusia, seperti manusia. Pernah tahu vudu? Mas-mas tahu vudu? Santet dari Afrika. Nah, itu hampir semisal seperti itu, tapi ini menggunakan lilin. Kalau vudu kalau tidak salah kan pakai jerami ya. Nah, ini pakai lilin. Kemudian disuruh menulis rajahan ini dan disuruh dipendam di masjid. La haula wala quwata illa billah. Dipendamnya di masjid pada hari Jumat. Itu nanti jinnya akan merasuk kepada orang yang ditargetkan sihirnya. Ini santet Islami mungkin yang seperti ini. Yang mereka anggap Islami, padahal ini sihir. Kok mereka dengan pedenya ya mengatakan ini ilmu hikmah? Hikmah dari mana? Justru ini sihir yang dapat mengacaukan tatanan masyarakat, tatanan kehidupan masyarakat dan sosial. Kemudian di sini juga dikatakan, idza aratta an tuhlika insanan aw antusakhira insanan hatta yu'tika ma turid minal mali wa imra'atin, ya. Apabila kamu pengen menghancurkan seseorang dan juga menguasai dirinya sampai dia itu memberikan apa-apa yang kamu inginkan, baik dari harta maupun istrinya. Kita misal, naudzubillah ya, ada orang naksir terhadap istri orang lain. Di sini diajarkan tata cara supaya dia mendapatkan istri orang lain. Dia menceraikan istrinya, kemudian dia nikahkan kepada orang itu. Jahat atau enggak? Mungkin bahasanya ini gendam apa ya? Kepengen uang seberapapun ditransfer tanpa pikir panjang dan seperti orang terhipnotis. Ini ada cara-caranya. Dengan menggunakan darah, ya ini taktubu hadil asma bidami thairi abyad. Dengan menggunakan darah burung putih yang jantan, ya. Contohnya adalah anak merpati dengan burung merpati. Ini apa yang saya bisa terangkan dari kitab-kitab yang saya bawa, karena mungkin banyak lagi dan waktunya juga tidak panjang, 6:30 kita selesai ya. Nah, ini yang cara apa tadi? Tuyul. Mana kok hilang? Oh, ini dia. Babu jalbi za'zu'il jin. Za'zu' kalau tuyul ini kan bahasa Indonesia.
Kalau bahasa Marokonya itu zakzuk nih katanya. Zakzuk itu tuyul. Ini soalnya ada ini ya, masih ada tulisan pegon. Kenapa saya bisa tahu ini tuyul? Di sini katakan tuyul. Tuyul pujaan. Nah, tuyul pujaan zakzuk itu. Caranya ya intinya menggunakan batu bata. Batu bata diambil cetakan batu bata sambil masuk ke dalam liang lahat dengan menggunakan punggungnya. Gimana? Kayak gini. Sambil apa? Sambil bawa cetakan batu bata. Ini ada mantra-mantranya. Nanti kalau sudah keluar dari liang lahat itu juga dia keluarnya menggunakan punggung. Kayak begini juga. Nanti cetakan batu bata ini ya ditaruh di suatu sunduk. Sunduk itu lemari ya. Diberikan menyan, ya itulah ya, saya nggak jelaskan. Ada beberapa lah, diberikan menyan dan lain-lainnya. Kemudian disuruh membaca azimatnya, ada azimatnya sendiri, mantranya sendiri 21 kali. Kemudian nanti kan ditinggal loh, ditinggal ya, sampai jadi nasi mungkin gitu. Ditinggal, pokoknya di akhir itu nanti ada mantra yang mengatakan memohon dan memuja ibu dari si tuyul ini supaya memberikan salah satu anaknya si tuyul itu kepada orang yang mempraktekkan hal ini. Nah, jelas ini perkara-perkara syirik dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, silakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu.